di YouTube saya biar ini menjadi pengetahuan banyak orang ya. Nah, ini kutipan dari buku The Origins of Totalitarianism ya, yang juga bukunya sudah saya cantumkan atau saya lampirkan di LDU ya. Oke, mari kita baca ya. Until now, the totalitarian belief that everything is possible seems to have proved only that everything can be destroyed. Ya. Sampai dengan sekarang, kepercayaan totalitarian bahwa semuanya itu mungkin, kelihatannya hanya membuktikan bahwa semuanya itu dapat dihancurkan. Ya. Semuanya mungkin, jadi termasuk semuanya dapat dihancurkan. Ya. Yet, in their effort to prove that everything is possible, totalitarian regime have discovered without knowing it that there are crimes which man can neither punish nor forgive. Ya. Namun dalam usaha mereka untuk buktikan bahwa semua itu mungkin, rezim-rezim totalitarian itu menemukan tanpa mengetahuinya bahwa ada kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dihukum, tapi juga tidak bisa dilupakan oleh manusia. When the impossible was made possible, it became the unpunishable, unforgivable absolute evil, which could no longer be understood and explained by the evil motives of self-interest, greed, covetousness, resentment, lust for power, and cowardice, yeah, and which therefore anger could not revenge, love could not endure, friendship could not forgive. Jadi ketika yang tidak mungkin itu dibuat mungkin, maka ini menjadi tidak bisa dihukum, ya. Menjadi kejahatan absolut yang tidak bisa dihukum, yang tidak bisa dimaafkan, yang tidak bisa lagi dijelaskan, ya, yang tidak bisa lagi dipahami dan jelaskan dengan semata-mata motif-motif yang sifatnya individual seperti kepentingan diri, keserakahan, kemudian nafsu kekuasaan, kemudian dan lain-lainnya. Dan karena itu kemarahan itu tidak bisa tidak bisa membalasnya. Ya. Jadi ketika ada orang marah ketika terjadi hal-hal seperti totalitas itu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Love could not endure. Jadi ini juga tidak bisa tidak diterima oleh cinta kasih ya. Dan pertemanan tidak bisa melupakannya. Just as the victim in the death factory or the whole oblivion are no human in the eyes of their executioner, so this new species of criminals is beyond the pale even of solidarity in human sinfulness. Jadi seperti halnya yang diperlihatkan oleh korban-korban dalam ini pabrik-pabrik kematian atau lubang-lubang penghancuran, itu para korban ini tidak lagi dianggap manusia ya di mata para penghukumnya ya. Jadi seperti inilah ini jenis baru kejahatan yang di luar sama sekali di luar kemanusiaan kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut Hannah Arendt itu di masa partai politik Nazi berkuasa muncul satu kejahatan baru dalam kemanusiaan yang tidak dikenal sebelumnya, yaitu yang disebut sebagai totalitarianisme, yang mana kejahatan baru ini tidak bisa dijelaskan bahwa ini semata-mata karena nafsu semata-mata, tidak semata-mata karena kepentingan pribadi, tidak semata-mata karena hasrat kekuasaan semata itu. Jadi ada satu jenis baru, spesies kejahatan baru yang umat manusia sebelumnya tidak pernah mengenal ya. Mungkin bentuk-bentuknya mungkin mirip dengan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan yang ada sebelumnya, karena sebelum partai politik Nazi berkuasa kan juga ada Perang Dunia I ya, yang juga di situ ada muncul bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Tetapi munculnya totalitarianisme itu merupakan kejahatan yang tidak bisa dihukum ya. Kalau di masa Perang Dunia I dan sebelumnya itu kejahatan-kejahatan itu bisa dihukum, tapi ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dimaafkan juga ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang saya kira cukup menyentak ya. Jadi ini memang Hannah Arendt penulis yang sangat mahir ya, sangat mahir. Jadi dia bisa menuliskan kalimat-kalimat dalam tata bahasa yang ini langsung bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, buku The Origins of Totalitarianism sebetulnya merupakan analisis terhadap
dua sistem totalitarian nasional yang diproduksi semenjak abad 19 ya, meskipun baru menyeruak ke permukaan abad 20 awal, tetapi abad 19 itu sebetulnya awal mulanya dibentuk kedua sistem ini. Nah, kedua sistem yang disebutkan oleh Arendt yang dianalisa dalam buku The Origin of Totalitarianism ini adalah sosialisme nasional dan Stalinisme. Nah, Hannah Arendt mengadopsi pendekatan digunakan ya, yang mana itu kedua-duanya memakai. Jadi Arendt itu mengkaji satu aspek yang dari kedua sistem ini sama, yaitu aturan total, aturan menyeluruh. Gitu. Jadi aturan total itu ya berarti aturan-aturan yang dibuat oleh rezim yang mengatur segala gerak-gerik dan tindak tanduk perilaku dari warga negara. Ya. Dan bukannya warga negara, tapi juga semua sistem diatur sedemikian rupa sangat ketat, tidak boleh ada pelanggaran yang itu dipraktekkan oleh Rusia dan juga oleh Jerman pasca Perang Dunia I ya, atau Jerman setelah tahun 1920 lebih tepatnya. Nah, aturan total ya yang dikaji oleh Hannah Arendt itu berbeda dari bentuk-bentuk aturan yang absurd lainnya yang pernah dikenal oleh manusia sebelumnya ya. Bahkan aturan-aturan total ini itu tidak sama dengan kediktatoran yang ada pada saat yang muncul pada saat yang bersamaan. Jadi yang dikaji oleh Arendt baik itu sosialisme nasional dan Stalinisme itu tidak sama dengan rezim-rezim diktator yang ada baik sebelum abad 20 maupun yang masih bertahan sampai dengan awal abad 20. Ya. Nah, aspek totalitarian yang ada dari kedua konsep ini ya, sosialisme nasional dan Stalinisme itu terungkap dalam fakta bahwa kedua sistem ini sebenarnya all encompassing. Encompassing itu artinya ya menjaring semuanya ya, mencakup semuanya itu all encompassing itu. Nah, ini hal yang membedakan antara kedua sistem ini ya, terutama totalitarisme ya yang dikaji oleh Hannah Arendt ya. Dengan ini ya, terutama Partai Sosialis Nazi ya, Partai Sosialisme Nasional dibanding dengan rezim-rezim diktator lainnya ya. Ini yang menjelaskan mengapa totalitarisme ini berbeda dengan otoritarianisme yang ada pada era sebelumnya atau kediktatoran yang ada pada saat itu ya. Jadi ini coba kita baca kalimat-kalimat yang saya ambil juga dari buku tersebut ya. Totalitarian movement are mass movement and are to this day the only form of organization that modern masses have found and that seems adequate to them. Gerakan-gerakan totalitarian adalah gerakan-gerakan massal dan sampai saat itu merupakan satu-satunya bentuk organisasi yang ditemukan oleh masyarakat modern dan kelihatannya cocok dengan masyarakat modern ini ya. It is alone they differ from all parties, which are either interest groups or ideological parties representing the politics of the classes in the nation state, or in the two-party system of Anglo-Saxon country representing citizens who hold a particular view and have a common interest in the handling of public affairs. Dalam hal ini saja mereka itu berbeda dari partai-partai politik lainnya ya. Jadi mereka itu mengacu pada partai Nazi dan partai komunis ya. Jadi gerakan sosialis nasional dan gerakan Stalinis ya. Berbeda dengan partai-partai politik lainnya yang entah itu merupakan kelompok kepentingan atau partai-partai ideologis yang mewakili politik kelas di negara-negara bangsa atau dalam negara-negara yang sistem dua partai ya, negara-negara Anglo-Saxon yang menganut sistem dua partai seperti Amerika Serikat itu mewakili warga yang memiliki pandangan tertentu dan memiliki kepentingan bersama
dalam mengenai kepentingan publiknya. Jadi partai Stalinis ya atau partai komunis dan partai sosialis nasional itu punya perbedaan dengan partai-partai politik lainnya yang dapat ditemukan di dunia pada masa itu ya. Berbeda dengan jadi ada partai-partai memang itu mewakili kepentingan ideologis kelas ya, yaitu misalnya partai buruh ya. Kemudian ada juga partai yang mewakili kepentingan kepentingan pengusaha ya. Ada semacam saya lupa pada Eropa itu pada masa itu namanya memang saya lupa, tapi jelas ada memang partai politik yang memang secara spesifik itu memperjuangkan kepentingan pengusaha. Nah, ini punya perbedaan partai Nazi dan partai komunis di Rusia, Uni Soviet pada masa itu. In contrast to party whose power depends on their relative strength based on numbers in the relevant country, so that we can also talk about strong parties, small country. A movement can only exist if it encompasses millions of people, and it can occur in countries with relatively small population, even under the most favorable condition. Ya. Berlatar berkebalikan dengan partai-partai yang kekuasaannya tergantung pada kekuatan jumlah anggotanya di dalam di negara yang relevan ya, sehingga kita bisa bicara tentang adanya partai yang kuat di dalam negara yang kecil. Gerakan totalitarian ya, itu hanya ada jika itu jumlahnya jutaan orang ya. Dan tidak bisa terjadi di negara-negara yang penduduknya itu relatif sedikit ya, bahkan dalam kondisi yang paling mungkin sekalipun. Artinya dalam kondisi yang paling mungkin kan munculnya partai totalitarian sekalipun itu tidak bisa muncul. Jadi partai-partai yang dikaji oleh Hannah Arendt memang sama sekali berbeda dengan partai-partai yang ada di negara-negara lainnya ya, yang mana partai politik itu biasanya kan berdasarkan pada jumlah pengikut yang relevan yang sesuai dengan masing-masing kondisi. Jadi bisa saja partai politik itu bisa berkuasa meskipun jumlahnya tidak sampai jutaan, tapi dia itu ada di negara yang relatif kecil. Tapi kalau gerakan totalitarian, ya menurut Arendt itu tidak mungkin ada di negara-negara kecil, di negara-negara yang jumlah anggotanya itu tidak sampai jutaan, gitu ya. Ini harus terjadi di negara-negara yang jumlah anggotanya, jumlah masyarakat anggotanya, jumlah warganya itu besar sehingga bisa ada gerakan yang didukung oleh jutaan orang. Nah, terkait dengan pengertian all embracing yang tadi sempat disebutkan oleh Arendt. Nah, menurut Arendt ini the contentious issue is no longer a classical relationship between rule and rule. Ya. Jadi isu yang ada di sini itu bukan lagi hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Ya. What is totalitarian about the system is that it is a mass movement. It is the masses who sustain such movement. Ya. Jadi apa yang totalitarian dari sistem totalitarian itu bukan bukan semata-mata kekuatan partainya di dalam sekutu negara, tapi jumlah anggotanya. Dan juga ini merupakan gerakan massal, mass movement ya. Karena dalam pemahaman Arendt yang memungkinkan adanya pergerakan itu adalah massa, masyarakat secara umum, massa ya. Berbeda dengan partai politik ya, yang memungkinkan adanya partai politik itu bukan massa awalnya. Awalnya bukan massa, tapi sekelumpulan orang yang memperjuangkan satu idealitas yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Nah, tetapi dalam kondisi di Jerman setelah tahun 1920-an dan juga di Rusia itu bukan kekuatan atau pengaruh kekuatan dari sekelompok kecil orang, tetapi dari gerakan massal itu sendiri, gitu ya. Dari masyarakat itu sendiri, dari massa itu sendiri yang memungkinkan adanya gerakan tersebut. Nah, the totalitarian system is not merely imposed by an external force. In some situations, the strong stimulus comes from the modern masses themselves, which in fact only came into being with industrial society. Totalitarian means all embracing. Ya. Sistem totalitarian itu bukan hanya dipaksakan oleh kekuatan eksterior. Misalnya
hanya dipaksa oleh seorang penguasa ya, hanya dipaksakan oleh raja, kaisar atau apapun namanya. Nah, dalam beberapa situasi sistem totalitarian ini merupakan stimulus yang datang dari masyarakat itu sendiri ya, masyarakat modern sendiri, the modern masses themselves ya, yang mana yang namanya masyarakat modern itu hanya bisa muncul dengan kehadiran masyarakat industrial ya. Totalitarian means all embrace. Total itu artinya semuanya itu embrace ya, merayakan deh, semuanya merayakan, semuanya menganut hal yang sama. Jadi dalam analisis Hannah Arendt, sistem totalitarian itu justru hanya mungkin muncul dalam kondisi industrial, tahapan masyarakat industrial gitu ya. Tanpa adanya masyarakat industrial itu tidak ada sistem totalitarian gitu ya. Ini saya kira analisis menarik gitu ya, karena dalam pemikiran sebelumnya kan ya totalitarisme itu justru itu identik dengan feudalisme ya. Jadi sistemnya totalitarian itu hanya mungkin karena adanya feudalisme. Tapi ini sebaliknya ya. Sistem totalitarian itu justru mungkin munculnya itu bukan karena feudalisme, tapi justru karena industrialisme, justru karena adanya masyarakat industri. Karena ketika ada masyarakat industri, maka muncul masyarakat massal ya, masyarakat massal. Dan jadi masyarakat massal itu kemudian munculkan sistem yang sifatnya totaliter. Nah ini satu ya analisa yang menarik ya, sangat menarik ya saya kira, karena melihat bahwa totalitarisme itu bukan sesuatu yang berkebalikan, bukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat industri. Nah sistem totaliter ini. Jadi mengapa kemudian bisa muncul? Nah ini jadi Arendt itu menyebut ada yang namanya total domination, ya, dominasi secara total, ya, yang force everyone into its system with the exception of those who are declared its enemies and who must be destroyed. Ya. Jadi dominasi total itu memaksa semua orang itu masuk dalam sistem. Nah, yang tidak masuk dalam sistem adalah mereka yang dianggap sebagai musuh dan harus dihancurkan. Ini dominasi total itu. Kalau tidak mau dianggap sebagai musuh, kalau tidak mau dihancurkan, maka masuklah dalam sistem. Nah ini kita jadi ingat dengan retorikanya George Bush ya dalam konteks War on Terror tahun 2001 setelah adanya serangan teror ke Amerika Serikat ya, menabrak menara kembar. Tidak lama setelah itu Bush mengatakan ya ketika akan mengirim tentara Amerika untuk memerangi kelompok yang dia bertanggung jawab terhadap serangan ke New York ya 11 September 2001 itu ini either you with us or with terrorists. Jadi itu kata dia kepada ya bukan hanya kepada teroris tapi kepada negara-negara lainnya. Jadi Bush mengatakan kepada negara-negara lain di dunia either you with us or with the terrorists ya. Jadi kalau mau dia sebagai teroris yang nanti akan diserbu oleh Amerika ya bergabunglah dengan Amerika ya. Jadi ini antara Amerika dengan teroris. Kalau tidak mau bergabung dengan Amerika berarti ini teroris. Kalau tidak setuju dengan Amerika berarti namanya teroris. Kalau nggak mau dianggap teroris, kalau nggak mau dihancurkan oleh Amerika, ya bergabung dengan Amerika. Ini sama. Total domination itu kira-kira seperti itu ya. Maksa orang itu menjadi bagian dari sistem atau kalau tidak ya dia sebagai musuh harus dihancurkan. Itu dominasi total yang dihadapi oleh yang dikaji oleh Hannah Arendt. Sehingga Hannah Arendt ini disebut sebagai social capital tapi sifatnya totalitarian. Ya. Social capital kan bisa diartikan sebagai jaringan kepercayaan, jaringan antar anggota masyarakat yang membuat anggota masyarakat terhubung satu sama lain dan mendukung satu sama lain. Nah di Jerman juga sudah ada social capital, tapi social capital sebenarnya totaliter. Ya, coba kita baca ya. Universal mobilization of society by means of a series of association, societies, group, and organization is a key feature of totalitarian system. Ya. Jadi mobilisasi secara menyeluruh masyarakat dengan cara-cara adanya
serangan asosiasi, masyarakat, perkumpulan, organisasi itu adalah sifat utama dari sistem totalitarian. Ya. The purpose of such institution is in fact to integrate the individual in several ways into the system of total rule. Itu tujuan dari pelembagaan semacam ini ya. Jadi adanya mobilisasi masyarakat oleh perkumpulan-perkumpulan itu merupakan cara untuk mengintegrasikan orang per orang ke dalam sistem aturan total. Ya. Nah, makanya disebut sebagai modal sosial yang totaliter. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahami konteks pemikirannya Hannah Arendt, ya? Nah, ini saya meminjam dari gambar-gambar yang ditunjukkan oleh orang yang namanya Marcel Baumann. Jadi Marcel Baumann itu dulu ini seorang ilmuwan sosial dari Jerman yang pada tahun 2000 berapa? 16 atau 15 saya lupa, itu datang ke FISIP ya, datang ke kita, kampus kita untuk berikan kuliah tamu ya. Nah, Marcel ini kemudian membuatkan gambar-gambar dan dia mengizinkan saya untuk juga menggunakan gambar-gambar ini karena menurut dia memang gambar-gambar ini yang saya tunjukkan mungkin juga ada yang tidak menyenangkan, jadi saya mohon maaf sebelumnya ya. Ini bisa menunjukkan bagaimana kita bisa menerapkan model analis dari Hannah Arendt ini. Jadi ini dianalogikan jika misalnya teorinya Hannah Arendt diterapkan untuk mengkaji tentang Korea Utara, ya, ini jadinya adalah gambar-gambar ini. Ya. Nah, ini seperti yang kita tahu, Korea Utara adalah negara yang tertutup, ya, negara yang tertutup sampai sekarang juga tertutup, ya. Kita tidak ada yang punya bayangan secara ini sebenarnya Korea Utara semacam apa, ya. Memang sejauh ini yang diizinkan hanyalah beberapa jurnalis asing yang memang mereka itu ingin meliput Korea Utara, tapi akses mereka juga dibatasi. Namun dari apa yang mereka dapatkan dan juga terutama dari laporan orang-orang yang bisa istilahnya bisa lari dari Korea Utara kemudian nyebrang ke Korea Selatan, itu kemudian disimpulkan terjadi hal seperti ini ya. Jadi dari laporan-laporan orang-orang yang bisa melarikan diri dari Korea Utara, mereka cerita bahwa di sana itu ada kamp-kamp penjara ya, kamp-kamp penjara yang di situ memenjarakan orang-orang yang tidak setuju terhadap pemerintahan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un ya, Kim Jong Il, Kim Jong Un ya, yang dia itu mewarisi kekuasaan dari ayahnya ya, Kim Jong Il, yang kemudian sebelumnya dia juga mewarisi kekuasaan dari Kim Jong Sun ya. Jadi dulu pemimpin Korea Utara itu namanya Kim Jong Sun, kemudian Kim Jong Il, diteruskan Kim Jong Un ya. Yang kekuasaan mereka kurang lebih sama seperti raja ya. Jadi mereka tidak punya nama jabatan mereka, tapi mereka punya kekuasaan paling tinggi ya, termasuk dalam militer sekalipun. Meskipun Kim Jong Un ini tidak pernah mengikuti pendidikan militer sama sekali, tapi dia dianggap sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Utara. Nah, orang-orang yang tidak setuju dengan sistem totaliter yang diterapkan oleh Kim Jong Un, dia itu kemudian mereka itu dipenjarakan di kamp-kamp ya, yang sampai bertahun-tahun tidak ada pengadilan untuk mereka. Ataupun kalau ada pengadilan itu sifatnya tidak adil pengadilannya, tidak memberi kesempatan mereka untuk paling tidak merespon tuduhan-tuduhan dialamatkan pada mereka. Jadi seperti sistem gulag itu sistem ya kamp penjara yang ada di Uni Soviet ya pada masa perang dingin ya. Nah, kematian terjadi di kamp penjara di Korea Utara itu justru bukan karena eksekusi ya. Justru bukan karena dibunuh secara langsung oleh para penjaga penjara ya. Tapi the most frequent cause of death in a prison camp is malnutrition, tapi justru gizi yang buruk ya. The illness of patient with third degree malnutrition is as bad as first, and that patient will not survive. Jadi mohon maaf, anus dari pasien yang mengalami gizi buruk ya, malnutrisi tingkat ketiga itu selebar ini tinju kepalan tangan itu ya kira-kira ya. And that patient will not survive, jadi tidak akan mungkin selamat ya.
Most inmates suffer first to second degree malnutrition and easy die of diarrhea. Ya, jadi sebagian besar penghuni penjara itu menderita malnutrisi tingkat 1 sampai 2 dan mereka itu ya mudah meninggal ketika ada diare. Ya. Jadi mereka meninggalnya bukan karena ditembak mati atau dihukum mati oleh pemerintah Korea, tapi justru karena kondisi yang sangat buruk di kamp penjara. Pigeon turtle which result in dislocated arm joint. Jadi ini contoh yang dilakukan ketika ketika ada penghuni penjara yang membangkang ya. Jadi mereka masuk ke penjara itu membangkang, ketika dalam penjara juga mereka membangkang. Ini semakin mengalami hukuman ya, hukuman pigeon turtle misalnya penyiksaan ini seperti di kandang burung merpati ya. Pregnancy is not allowed ya. If a woman is caught carrying a baby, she is forced into miscarriage by security guards who order other inmates to stand on a plank over her pregnant belly. Jadi jika ada tahanan perempuan yang hamil itu tidak boleh ya. Jika ketahuan hamil, ya entah bagaimana ketahuan hamil, ya kemudian dipaksa untuk menggugurkan ya, atau digugurkan kandungannya dengan cara penjaga penjara itu merintahkan tahanan lainnya itu berdiri di atas papan yang diletakkan di atas perutnya yang sedang hamil. Nah, kalaupun ada bayi yang bisa tetap ya selamat ya, bayi yang bisa dilahirkan tanpa sepengetahuan penjaga penjara, maka mereka akan juga dimasukkan dalam kerangkeng juga ya. Tapi yang ada di sini ini boneka ya, bukan beneran, tapi ini memang dibuat berdasarkan cerita dari orang-orang yang bisa selamat dari Korea Utara ya, mereka nyebrang ke Korea Selatan. Nah, meskipun demikian, sebetulnya yang dimaksud dengan sistem totaliter itu bukan seperti yang tadi digambarkan ya. Tadi penggambarannya juga sudah cukup sadis, tapi ini masih belum merupakan sistem totalitarian gitu. Nah, apa yang kita tahu tentang Korea Utara? Jadi menurut Hannah Arendt, jadi Korea Utara adalah contoh terbaik dari masih adanya sistem yang bersifat totalitarian, gitu ya. Karena menurut Arendt sebetulnya yang membuat sistem itu menjadi totalitarian itu adalah masyarakat Korea Utara sendiri yang menjadikan Korea itu menjadi negara yang menerapkan sistem totalitarian. Total social capital is evident in Korea Utara. Jadi saya kira ini. Jadi mengapa kemudian masyarakat Korea Utara itu tidak ada yang berani membangkang, ya. Tidak ada yang berani membangkang, tidak ada yang berani yang menentang kekuasaan keluarga Kim yang sudah puluhan tahun ya. Jadi mereka tidak membangkang, tidak menentang ya, kebanyakan ya, tidak membangkang, tidak menentang kekuasaan Korea Utara, pemerintahan Korea Utara. Itu bukan karena semata-mata dipaksa ya. Bukan semata-mata karena disuruh atau ditekan sedemikian rupa oleh pemerintahan Korea, tapi karena mereka sendiri memang secara kolektif memang mereka itu dan juga secara individual itu mendukung pemerintahan Korea Utara gitu ya. Nah, ini namanya model sosial yang totaliter ya. Jadi mereka secara senang hati mendukung rezim yang totaliter ya. Dan mereka kompak satu dengan yang lain itu mendukung rezim totaliter. Karena itu Badan Intelijen Korea Utara itu bisa dengan mudahnya mengawasi warga negara. Karena yang mengawasi warga negara ya sesama warga negara gitu ya. Jadi Badan Intelijen Korea Utara itu punya jaringan yang menyeluruh di kalangan rakyat Korea Utara. Jadi mereka juga tidak perlu repot-repot juga untuk menyusupkan agen-agen mereka ke kalangan rakyat Korea Utara untuk mengintai siapa yang menentang rezim. Mereka nggak perlu terlalu repot, meskipun jumlah namanya polisi rahasia ya, jumlah polisi rahasia Korea Utara itu memang sangat banyak, tetapi mereka juga tidak perlu terlalu keras bekerja dalam mendeteksi kemungkinan adanya penyusup atau pembangkang di kalangan rakyat, karena rakyat juga mengawasi antar mereka ya. Mengawasi karena tadi mereka memang secara individual, secara kolektif memang betul-betul mendukung rezim pemerintahan yang totaliter ini. Jadi sebenarnya sifat totalitariannya bukan dari
pemerintahnya itu sendiri, ya, tapi dari masyarakat yang mempertahankan mereka. Nah, ini contohnya juga. Jadi ketika sudah didominasi secara total, ya bahkan sampai dengan potongan rambut juga harus sama gitu ya. Kim Jong Un ini orders North Korean men to copy his ambitious hairdo and limit their lock to a maximum 2 cm in length. Ya. Jadi Kim Jong Un memerintahkan laki-laki Korea Utara untuk meniru ya rambutnya yang ambisius ya, potongan rambut rambutnya. Mungkin bisa dicari sendiri di Google ya, kayaknya seperti apa potongan rambutnya Kim Jong Un ya. Dan membatasi kucirnya ya, kalaupun kucir dibatasi sampai dengan 2 cm ya. Nah, ini authorities have been warned to watch out for any capitalist haircut ya. Jadi pemerintah juga diperingatkan untuk mengawasi, diperintahkan oleh Kim Jong Un ya, mengawasi setiap potongan rambut yang sifatnya kapitalis. Jadi istilah ada potongan rambut kapitalis dan ada potongan rambut ambisius ya. Jadi barbers in Pyongyang are booming with men complying with the diktat ya. Jadi tukang-tukang cukur di Pyongyang itu penuh dengan orang-orang yang mematuhi perintah semacam itu ya. Women have to copy the boob hairstyle of Kim's wife Ri Sol-ju ya. Jadi perempuan juga sama, perempuan juga harus meniru ini potongan rambut istrinya Kim yang boob, bentuk boob gitu, bentuk potongan rambut gaya lama ya. Nah, kemudian contoh lainnya bagi adanya sistem yang totalitarian adalah di Kamboja ya, ketika berkuasa rezim Khmer ya, Khmer Rouge, rezim Khmer Merah ya, dan dengan pemimpinnya namanya Pol Pot ya. Jadi dulu di Kamboja sekitar tahun 1970-an sampai dengan 1980-an akhir itu rezim yang berkuasa di sana adalah namanya rezim Khmer Merah namanya, rezim Khmer Merah. Yang pemimpinnya namanya Pol Pot. Jadi dominasi total mereka itu bukan dalam bentuk potongan rambut seperti tadi saya ceritakan tentang Korea Utara, tapi dalam bentuk bahasa ya. Jadi mereka tidak boleh menggunakan bahasa asing ya. Dan suku-suku etnis yang ada di Kamboja yang sebenarnya jumlahnya ada puluhan itu dilarang untuk bicara dalam bahasa suku mereka ya. Jadi they were forbidden to speak dialect ya. Jadi mereka tidak boleh bicara dalam dialek mereka itu sendiri-sendiri. Pol Pot introduced new words and new pronouncement into the language. Jadi Pol Pot bahkan mengenalkan kata-kata baru yang tidak ada dalam bahasa Khmer sebelumnya ya. Jadi Kamboja sebenarnya punya bahasa sendiri, tapi Pol Pot menciptakan kata-kata baru, bahkan menciptakan kalaupun ada kata lama tapi ada new pronouncement. Jadi pengucapannya baru gitu ya. Kata lama pengucapannya baru, kemudian kata baru diciptakan oleh Pol Pot dalam bahasa ya. Karena ketika bahasa dikuasai maka kita bisa menguasai orang. Sepanjang kita menguasai bahasa, kita bisa menguasai orang. Karena bahasalah tempat kita itu mengekspresikan diri. Bahkan identitas kita tertanam dalam bahasa. Itu sebabnya Pol Pot meskipun dia tidak pernah belajar tentang semiotika ya, Pol Pot tidak belajar tentang semiotika, Pol Pot tidak belajar tentang hermeneutika, Pol Pot tidak belajar tentang aniswacana, tapi dia tahu betul pentingnya bahasa ya. Makanya dia salah satu item dominasinya dia ada dalam bidang bahasa. Mind control by language phone. Jadi menurut Pol Pot sudah tahu bahwa kalau kita bisa mengendalikan bahasa, maka kita bisa mengendalikan pikiran. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran, maka kita bisa mengendalikan seluruh rakyat. Terciptalah dominasi total seperti yang ada di Korea Utara, yang mana kalau Korea Utara itu ya karena lebih karena kesepakatan mereka, persetujuan mereka terhadap berkuasanya rezim Kim dengan segala keturunannya. Kalau Pol Pot itu kekuasaannya pada bahasa. Nah, karena faktor bahasa inilah ya, karena banyak ternyata rakyat yang mungkin karena waktu itu kan belum ada media penyiaran ya, jadi banyak rakyat yang tidak tahu kalau mereka itu tidak boleh bicara dalam bahasa asing. Yang bahasa asing itu bukan bahasa Prancis ya, bukan bahasa Prancis yang mana dulu Prancis pernah menjajah di Kamboja, tapi justru bahasa Cina ya, bahasa Vietnam itu tidak boleh digunakan. Nah, sehingga karena mereka tidak tahu adanya aturan dari Pol Pot, maka ya banyak mereka yang mengalami genosida ya. 75 sampai 79 ada 2 million victim of genocide ya. Termasuk ini suku-suku yang memang ada pengaruh dari budaya Cina dan ada pengaruh dari Vietnam. Ya mereka otomatis mereka tidak bisa bahasa
Kamboja, mereka menguasai bahasa Cina dan bahasa Vietnam. Nah, mereka termasuk kelompok-kelompok yang ikut mengalami genosida atau dibantai. Nah, dalam kita kembali lagi ke Hannah Arendt ya. Jadi Hannah Arendt setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dia menganalisis tentang tokoh-tokoh yang ikut menopang Nazi ya. Salah satu tokoh yang paling banyak dianalisa oleh Hannah Arendt adalah Eichmann ya. Eichmann adalah dikenal sebagai tangan kanan Hitler ya. Nah, adanya Eichmann itu menunjukkan istilahnya Arendt sebagai banality of evil. Jadi banalitas kejahatan. Jadi kejahatan itu sesuatu yang banal. Banal itu artinya ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kejahatan adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa Arendt mengatakan seperti itu ya? Ya, dia bisa mengatakan seperti itu karena dia tadi sudah menganalisa tentang sosok Eichmann ini. Jadi deskripsinya Arendt tentang Eichmann adalah Eichmann was by no means the sadistic monster that the media of the day had depicted, ya, but rather the archetype of an unsophisticated, intellectually rather monotonous civil servant who had enjoyed having a successful career and who had basically acted. Ya. Jadi Eichmann itu bukan monster. Jadi media di Jerman atau di negara-negara barat lainnya itu menggambarkan Eichmann itu sebagai monster karena dialah orang yang ditugaskan oleh Hitler untuk mendirikan kamp-kamp penjara untuk orang-orang Yahudi ya. Kamp-kamp penjara untuk orang Yahudi di mana mereka itu disiksa, dipaksa bekerja hanya dibunuh satu persatu atau dibunuh secara massal gitu. Nah, meskipun demikian menurut Eichmann menurut Arendt Eichmann ini bukan monster ya, bukan monster yang digambarkan seperti ada media, bukan sosok yang tanpa hati, bukan sosok yang haus darah, gitu ya. Eichmann adalah justru merupakan archetype itu contoh tip jenis biasanya ada ya, jenis pegawai sipil, civil servant yang monoton, secara intelektual monoton, artinya PNS yang tidak punya ambisi ya. PNS yang unsophisticated, tidak canggih, PNS yang tidak canggih, PNS yang monoton, yang punya karir birokrasi yang sukses dan hanya bertindak atas perintah saja itu. Jadi Eichmann dalam menjalankan tugasnya sebagai operator dari kamp-kamp penjara untuk kaum Yahudi itu tidak bertindak sebagai sosok yang haus darah, tidak bertindak sebagai sosok yang kejam, tapi dia bertindak sebagai sosok pegawai negeri sipil yang melaksanakan perintah sesuai dengan aturan birokrasi. Arendt calls him a tomfool atau orang bodoh sebetulnya Eichmann itu ya. Arendt menganggap Eichmann itu sebenarnya orang bodoh, bukan orang pintar, bukan orang yang penuh kelicikan, bukan orang yang penuh dengan strategi untuk bagaimana caranya itu bisa membantai atau menyiksa orang-orang Yahudi ya. Orang bodoh sebetulnya Eichmann itu. Orang bodoh dalam pengertian orang yang ya seperti robot ya, orang yang orang yang bukan seperti monster tapi sebagai orang yang ya sekedar menjalankan aturan ya. Jadi jadi ketika Arendt itu menjudge Eichmann ya, menurut Arendt he did it out of desire to do his duty rather than being driven by any ideological conviction. Jadi Eichmann itu melakukan itu bukan karena desire tapi karena karena tugas saja gitu ya. Jadi Eichmann itu menjalankan kamp konsentrasi, saya ingat ya namanya, kamp konsentrasi untuk menampung para orang-orang Yahudi akhirnya kemudian dibunuh semua oleh mereka. Itu dia melakukannya bukan karena alasan ideologis gitu ya, bukan karena dia itu punya ideologi yang mengharuskan dia itu membenci atau menghukum orang Yahudi, tapi karena dia itu menjalankan tugasnya, ingin menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Arendt tried to explain this phenomenon whereby someone who was essentially unimportant and who was merely adapting to his situation could commit horrendous crimes in the milieu created by totalitarian rule with the term the banality of evil. Jadi inilah disebut sebagai banalitas kejahatan ya. Jadi orang yang secara esensial itu tidak penting dan hanya beradaptasi terhadap situasi dapat melaksanakan kejahatan yang luar biasa di abad ini.
yang tercipta oleh aturan Yafia totalitarian. Ya. Jadi banalitas kejahatan adalah kejahatan bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang di luar kemanusiaan, tapi terjadi dalam konteks kemanusiaan itu sendiri sebetulnya kejahatan yang dilakukan oleh Eichmann. Ya. Nah, kemanusiaan seperti apa? Ini nanti akan dijelaskan berikutnya ya. Nah, ini terutama yang paling banyak dijelaskan oleh tokoh-tokoh setelah atau pasca Hannah Arendt ya. Ada dua orang tokoh yang saya kira sangat terpengaruh oleh pemikiran Hannah Arendt. Jadi ada Richard Rubinstein dan ada nanti Zygmunt Bauman ya. Ini coba kita lihat ya kalimat dari Richard Rubinstein yang mengambil dari pemikiran Arendt ya. Civilization means slavery, wars, exploitation, and death camps. It also means medical hygiene, elevated religious ideas, beautiful art, and exquisite music. It is an error to imagine that civilization and savage cruelty are antitheses. In our time, the cruelties, like most other aspects of our world, have become far more effectively administered than ever before. They have not and will not cease to exist. Both creation and destruction are inseparable aspects of what we call civilization. Jelas. Jadi yang menyebabkan terjadinya Holocaust ya atau pembantaian orang Yahudi atau secara umum yang menyebabkan munculnya sistem yang totalitarian yang kita tadi itu membuat tadi sangat kejam menyengsarakan rakyat itu adalah bagian dari peradaban sebetulnya ya. Peradaban itu berarti perbudakan, perang, eksploitasi dan kam-kam kematian ya. Peradaban juga berarti higieni medis, kesehatan maksudnya ya. Kemudian ide-ide agama, seni yang cantik dan musik yang menarik ya. Adalah sebuah kesalahan untuk membayangkan bahwa peradaban dan keberadaban ya, peradaban dan bukan keberadaban ya, kebiadaban maksud saya. Keperadaban dan kebiadaban ya, savagery ya. Peradaban dan kebiadaban yang kejam itu adalah antitesis. Itu keliru. Jadi adalah keliru kalau kita bahwa peradaban dan kebiadaban adalah antitesis, tapi malah saling terkait antara peradaban dengan kebiadaban. Ya. Dalam zaman kita, kekejaman seperti halnya aspek-aspek lain dunia kita itu menjadi cara untuk melakukan administrasi secara baik, lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang namanya kekejaman, kebiadaban itu tidak pernah dan tidak akan berhenti untuk ada. Baik creation and destruction, baik ciptaan dan penghancuran adalah dua aspek yang tidak terpisah dari yang kita sebut sebagai peradaban. Ya. Jadi kalau kita menerima peradaban, berarti kita harus menerima fakta bahwa peradaban bisa menghancurkan, bisa juga menciptakan. Nah, ini pemikiran Zygmunt Bauman yang lagi-lagi juga tadi meneruskan atau mengembangkan lebih lanjut pemikiran dari Hannah Arendt. Ya. The Holocaust should not simply be understood as an accident along the road to modernity. Jadi Holocaust atau tadi pembantaian terhadap kaum Yahudi yang dilakukan oleh Jerman, Nazi Jerman itu tidak bisa atau tidak harus atau jangan sampai dipahami semata-mata sebagai kecelakaan di sepanjang jalan modernitas. Ya. Jadi Bauman yang namanya Holocaust atau pembantaian terhadap umat Yahudi itu bukanlah kecelakaan dalam modernitas. Tapi apa? Nah, modernity provided the necessary condition for its undertaking. The Holocaust was a legitimate resident in the house of modernity. Modernitas memberikan kondisi-kondisi yang perlu untuk terjadinya Holocaust. Ya. Holocaust adalah penghuni yang sah dari rumah modernitas. Atau kalau dalam bahasa saya itu Holocaust itu adalah anak halal, ya bukan haram, anak halal, anak yang sah dari peradaban, anak yang sah dari modernitas. Holocaust itu atau kekejaman adalah alat yang sah bagi modernitas, ya. Anak yang sah dari modernitas, bukan anak yang haram dari modernitas. Nah ini poinnya saya kira sangat menarik. Jadi the principle of rationality and efficiency, which so uniquely characterize the modern era, may have had, in the case of Holocaust, some unintended consequences. Ya. Prinsip-prinsip rasionalitas dan efisiensi yang secara unik itu menggambarkan era modern itu mungkin ya dalam kasus Holocaust menghasilkan konsekuensi yang tidak digendaki atau tidak dimaksudkan.
Nah, at no point of its long and tortuous execution did the Holocaust come into conflict with the principle of rationality. Tidak sedikit pun eksekusi yang panjang dan menyiksa yang ada dalam masa Holocaust itu yang bertentangan dengan prinsip rasionalitas. The final solution did not clash at any stage with the rational pursuit of efficient optimal goal implementation. Solusi akhir itu artinya mengeliminasi kaum Yahudi dari muka bumi. Itu tidak bertentangan sama sekali dengan tujuan rasional yang sifatnya efisien, yaitu melaksanakan tujuan. Ya. Jadi solusi akhir yang merupakan yang implikasinya adalah adanya penyiksaan dan pembunuhan secara kejam terhadap kaum Yahudi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam mengejar tujuan, ya, melaksanakan tujuannya sifatnya efisien. Jadi menurut Zygmunt Bauman yang meneruskan pemikirannya Arendt, the Nazis' mass murder of the European Jews was not only the technological achievement of an industrial society, but also the organizational achievement of a bureaucratic society. Jadi pembunuhan massal Nazi terhadap orang-orang Yahudi Eropa itu bukanlah satu-satunya pencapaian atau prestasi teknologis dari masyarakat industrial, tapi merupakan pencapaian organisasional dari masyarakat yang sifatnya birokratis. Ya. Mass deportation and murder could not begin immediately. Ya. Deportasi massa dan pembunuhan itu tidak langsung muncul. First, the Jews, once fully assimilated members of German society, had to be turned into non-citizen and ultimately into non-human. Pertama, orang Yahudi yang sebelumnya itu merupakan bagian dari masyarakat Jerman itu dirubah menjadi sosok-sosok yang pertama itu ya mereka itu dianggap sebagai bukan warga negara. Akhirnya mereka itu dianggap itu sebagai bukan manusia. Nah, the dehumanizing process was achieved easily by bureaucrats. Jadi proses merubah orang Jerman, Yahudi Jerman menjadi bukan warga negara Jerman, kemudian akhirnya menjadi bukan manusia, itu dicapai dengan mudah oleh birokrasi, oleh para birokrat. Ya. Jadi tanpa adanya birokrasi, hampir tidak mungkin Nazi menjalankan proses seperti ini. Ya. Karena itu, menurut Bauman dan juga Arendt ya sebetulnya, birokrasi was an essential component of the machinery of destruction. Birokrasi adalah komponen penting dari mesin-mesin penghancuran. Jadi menurut Bauman, penyebab utama dan juga Hannah Arendt sebetulnya, penyebab utama adanya munculnya sistem yang totalitarian itu justru karena adanya birokrasi. Nah, ini sebetulnya menjelaskan lebih lanjut pemikiran Max Weber ya, tentang birokrasi, bahwa birokrasi adalah sangkar besi, penjara bagi manusia. Nah, pemikiran Bauman itu melanjutkan pemikiran Weber. Nah, lebih lanjut dia mengatakan bahwa bukannya birokrasi itu merupakan bagian dari mesin-mesin penghancuran, birokrasi juga birokrasi itulah yang mungkin adanya kekejaman dan adanya sistem yang sifatnya totalitarian. Ya. Jadi adanya sistem yang sifatnya totalitarian itu tidak lepas dari adanya sistem masyarakat modern yang menciptakan birokrasi. Ya. Jadi dan selain itu juga yang perlu ditambahkan menyusul dari apa yang dijelaskan tadi pertama oleh Hannah Arendt adalah adanya kesepakatan massal. Jadi begitu kita semua itu semuanya itu memuja-muja, mengagungkan seorang tokoh, maka kemudian kita akan berubah menjadi masyarakat yang totaliter. Ya. Itu makanya adalah suatu hal yang berbahaya, jika di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi itu tidak ada perlawanan politik. Ya. Tidak ada perlawanan politik akan merubah sistem yang tadinya demokratis menjadi tidak demokratis. Sistem tidak dimungkinkannya adanya perlawanan terhadap rezim yang berkuasa akan membuat munculnya sistem atau masyarakat yang totaliter, di mana masa itu hanya sekedar semuanya masa itu mengagungkan pemimpin, menganggap kesalahan pemimpin adalah sebagian dari bukan merupakan kesalahan, dan menganggap bahwa pemimpin itu ya semuanya diikuti, ya, seperti dicontohkan oleh Kim Jong Un dan juga Pol Pot. Nah, juga Hitler naik ke tampuk kekuasaan karena demokrasi, tapi setelah dia naik kekuasaan itu dia menghancurkan demokrasi karena dia tidak memungkinkan adanya oposisi. Ya. Jadi ketika dalam negara itu ada pemerintahan yang
tidak memungkinkan adanya ada pemerintahan yang mencegah adanya oposisi atau kritik, itu adalah pemerintahan yang totaliter atau pemerintahan yang fasis, ya, kalau dalam bahasanya Arendt, ya, dalam buku yang dia juga menggunakan istilah fasis, ya. Jadi ya kita mungkin bisa menggunakan kacamata ini, ya. Kita mungkin bisa menggunakan kacamata ini untuk menganalisa kondisi sekarang, ya. Ketika sekarang itu ya pemerintah seperti AB terhadap kritik, ya, bahkan membuat mural sekalipun ditahan di penjara, membuat ini kemarin lelucon Satpam BCA saja kemudian banyak yang tidak setuju, marah-marah, dan bahkan sama warga negara itu menganggap itu pelecehan terhadap kepolisian dan seterusnya. Itulah tanda-tanda mulai munculnya masyarakat yang fasis. Saya tidak mengatakan sekarang sudah fasis, tapi tanda-tanda munculnya masyarakat fasis, karena tetap saja di dalam sisi kita kan kita juga tetap ada kelompok-kelompok yang mengkritik kekuasaan, tapi juga dalam masyarakat kita juga ada kelompok-kelompok yang memuja kekuasaan. Nah, itu saya kira yang dapat saya sampaikan dalam per bulan ini. Jika ada yang bertanyakan, saya persilakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, cukup terdengar. Jadi sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Arya. Jadi tadi pembahasannya cukup menarik ya, Pak, yang membahas tentang totalitarianisme dari Hannah Arendt gitu, yang sedikit berbeda sebenarnya dengan pendahulunya seperti Max Weber ataupun konsepnya Karl Marx terkait tentang kesamaan yang sebenarnya beliau juga menjelaskan gitu. Tapi ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan dan juga tadi sempat disinggung sama Bapak ya, terkait tentang bagaimana pada akhirnya kita bisa melihat konsep totaliter atau totalitarian sosial kapital yang paling ideal itu terjadi di negara Korea Utara gitu, yang pada akhirnya bagaimana suatu kekuasaan yang ada pada negara tersebut memang terbentuk atas gerakan sosial yang solid dari masyarakat sehingga mendukung kekuasaan secara penuh. Begitu juga bagaimana pada akhirnya negara Korea Utara itu apabila ada pemberontak dilawannya itu dengan instrumen kekerasan, yang mana itu merupakan satu hal yang sah dan dianggap legitimate oleh Hannah Arendt gitu. Tapi di sisi lain yang ingin saya tanyakan itu adalah sebenarnya Hannah Arendt ini kan juga memiliki pandangan yang cukup menarik gitu, Pak, dalam bidang politik. Dia mengatakan bahwa politik itu adalah sebuah komunikasi, dan komunikasi itu bisa terjalin apabila dalam suatu sistem kenegaraan itu menjunjung tinggi equality dan freedom, atau menjunjung tinggi kesamaan dan kebebasan. Nah, maka orang dapat dikatakan berpolitik atau suatu negara dapat dikatakan berpolitik itu apabila ada kebebasan dan kesamaan dalam negara tersebut yang dijunjung tinggi. Nah, tapi hal ini kan secara tidak langsung memiliki antitesa gitu, Pak, dengan yang tadi dijelaskan terkait tentang totalitarian gitu. Nah, jadi mohon klarifikasi apabila pemahaman saya salah mengenai politik ala Hannah Arendt, tapi itu yang pernah saya baca gitu, Pak. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana pada akhirnya konsep totalitarian ini bisa disamakan dengan konsep politik yang dimiliki oleh Hannah Arendt gitu, Pak. Dan apabila memang benar Hannah Arendt memiliki konsep politik itu terkait tentang kebebasan dan kesamaan, mengapa pada akhirnya negara Korea Utara yang sangat jauh lah dengan kesamaan dan kebebasan itu dapat dikatakan sebagai negara yang paling ideal untuk dapat menjelaskan konsep totalitarian dari Hannah Arendt. Nah, mungkin itu sih, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya kira pertanyaan bagus ya dari Arya. Jadi begini, jadi apa yang dijelaskan oleh Hannah Arendt tentang sistem yang totalitarian itu justru adalah sesuatu yang memang justru sesuatu yang menurut dia itu tidak ideal itu ya. Sistem totalitarian jelas sistem yang tidak ideal. Makanya dia tadi justru karena Hannah Arendt itu punya konsep politik yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan, maka dia ingin mengatakan sistem totalitarian itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, dia idealkan ya. Jadi menurut Arendt memang sebaiknya politik itu ditata dengan mengedepankan prinsip-prinsip
kebiasaan dan persamaan, ya. Tetapi apa yang terjadi di Jerman itu tidak menunjukkan itu, dan itulah saya kira merupakan bentuk kritik dari Hannah Arendt terhadap sistem yang ada di Jerman, ya. Jadi menurut saya tidak bertentangan, tapi justru ini menunjukkan bahwa justru Arendt itu berangkat sebagai seorang yang sangat mengidealkan adanya kebebasan dan persamaan dalam politik, tapi itu tidak tercapai di masa tahun-tahun 1930-an sampai 1940-an, itu karena adanya sistem yang totaliter yang dipraktekkan oleh dua partai, yaitu Partai Sosialisme Nasional dan partainya Stalin, ya. Sehingga menurut saya yang perlu dilihat adalah bahwa adanya sistem yang totalitarian adalah ini justru merupakan antitesa dari konsep yang ingin diperjuangkan oleh Hannah Arendt itu, ya. Karena kita tidak bisa membayangkan Hannah Arendt itu mengkritik adanya sistem tanpa dia itu punya bayangan tentang sistem yang ideal, gitu, ya. Jadi itu sebabnya Hannah Arendt mengkritik sistem totalitarian justru karena sistem totalitarian itu memang bertentangan dengan gagasan-gagasan dia tentang persamaan dan kebebasan yang menjadi filsafat politiknya. Jadi saya kira begitu, Arya. Jadi tidak bertentangan, malah saya justru adanya negara yang totaliter itu justru menguatkan keyakinan Arendt bahwa memang negara itu seharusnya tidak seperti itu, tapi menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan antara semua warga negaranya. Nah, begitu ya, Arya. Oke, baik Pak. Mungkin lagi satu Pak, boleh Pak? Saya bertanya. Ini melanjutkan tadi. Ya. Bagaimana pada akhirnya, kenapa ketika misalnya Hannah Arendt menjunjung tinggi kesamaan dan kebebasan, mengapa pada akhirnya Hannah Arendt itu melegitimate kekerasan sebagai salah satu instrumen sah dari suatu pemerintahan yang berkuasa? Nah, mungkin ini Pak yang terakhir yang membuat saya sedikit dilema gitu memahami konsep dari Hannah Arendt. Jadi Arendt itu sebenarnya konteksnya bukan melegitimasi, ya, tapi dia menunjukkan adanya sebuah ironi, ya. Sebuah ironi dari sistem modern atau modernitas, bahwa modernitas itu ternyata bukan yang melahirkan peradaban, bukan yang melahirkan keindahan, atau bukan yang melahirkan kebudayaan yang progresif, tapi juga melahirkan kekerasan, menghasilkan kehancuran, ya, menghasilkan kebiadaban itu. Jadi pada titik ini sebetulnya Arendt malah mengkritik modernitas, ya. Arendt itu mengkritik modernitas karena menurut dia modernitas justru juga menghasilkan hal-hal yang sifatnya destruktif, bukan yang sifatnya progresif, ya. Arendt itu melihat bahwa modernitas yang lahir dari rezim pencerahan itu ternyata membawa dampak negatif juga, ya. Jadi meskipun ada dampak positif yang diturunkan oleh rezim pencerahan, tapi juga ada dampak negatifnya. Karena itu saya kira Arendt itu juga pantas disebut sebagai bukan hanya seorang ilmuwan politik, tapi juga filosof, karena dia mengkritik konsepnya, mengkritik filosofi abad pencerahan, gitu, ya. Meskipun Arendt itu belum sampai pada tahapan pemikiran postmodernis, ya. Kalau pemikiran postmodernis kan memang mengkritik secara mendasar pencerahan, modernitas dikritik habis oleh postmodernis. Tapi Arendt sudah menunjukkan kritisisme terhadap modernitas sebetulnya. Jadi saya kira, ya, kalau bacaan saya Arendt itu ya bukan suatu ironis, ya, tapi dia justru sebenarnya mengkritik itu, ya, mengkritik sistem modern, mengkritik dunia modern yang melahirkan ambigu, gitu, ya. Jadi konteksnya itu. Jadi menurut saya Arendt mengkritik adanya ambiguitas yang dilahirkan oleh abad modern atau rezim pencerahan, kira-kira seperti itu. Itu, Arya. Oke, baik Pak, sudah sangat terjawab. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lainnya? Saya persilahkan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Eriska. Iya Pak, sebelumnya terima kasih atas pemaparan yang telah Bapak sampaikan tadi, dan terima kasih juga atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Jadi, iya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Eriska. Di sini saya ingin bertanya Pak, tadi
dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi tuh memunculkan pertanyaan bagi saya gitu Pak, dan saya juga jadi takut salah memahaminya. Dan mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya ini tadi sudah Bapak jelaskan baik itu secara eksplisit maupun implisit. Nah, kalau yang saya lihat ya Pak, totalitarian ini itu kesannya kan otoriter dan pemimpinnya itu sangat bersifat diktatorship gitu ya Pak. Nah, saya melihat praktikalnya gitu ya Pak, hari ini negara yang menerapkan sosialis komunis itu identik sama diktatorshipnya gitu ya Pak. Terus di dalamnya itu kan cuma ada satu partai ya Pak. Dan kesannya itu kalau misalnya muncul oposisi berarti jadi musuh, sama kayak totalitarian yang bukan bagiannya itu jadi musuh gitu Pak. Yang mau saya tanyakan itu berarti apakah komunisme secara tidak langsung mengantarkan pada totalitarian atau enggak ya Pak? Karena sebenarnya nilai komunis itu nanti kan hasilnya sangat utopis ya Pak, ketiadaan kelas, makanya banyak juga yang nggak setuju Kak, kalau misalnya komunis itu totaliter, tapi praktikalnya malah total domination yang tidak ada hentinya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Nah, ini saya kira pertanyaan sangat menantang sebetulnya, kelihatannya sederhana tapi sebenarnya sangat menantang. Karena begini, apakah yang menciptakan adanya totalitarisme hanyalah sistem sosialis komunis gitu ya? Nah, kalau menurut ini bukan menurut Arendt ya, menurut pemikir-pemikir lainnya yang sebetulnya masih sejaman dengan Arendt itu tidak ya, karena pemikir-pemikir seperti ya sama-sama Jerman juga ya, seperti Adorno ya, Max Horkheimer itu justru melihat bahwa rezim liberal, rezim kapitalis juga menghasilkan totalitarisme gitu. Tapi bentuknya berbeda dengan totalitarisme yang ada di negara-negara sosialis komunis yang sekarang ya sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, kalau di negara-negara sosialis komunis itu memang sistem totalitarian memang nampak ya dari adanya atau keharusan hanya satu partai saja ya, seperti ada di Uni Soviet ya, atau di Cina atau di Cekoslovakia. Dan kemudian ini menyebabkan ya mungkin dari dulu mungkin sampai sekarang itu ada semacam anggapan bahwa yang menyebabkan adanya totalitarisme di negara-negara sosialis komunis itu ini ya sosialismenya itu sendiri, pemikiran sosialis itu sendiri menyebabkan adanya totalitarisme itu ya. Tetapi ada juga argumen yang menyatakan bahwa justru itu terjadi ketika pemikiran sosial itu diterapkan secara salah, secara keliru penerapannya. Itu terjadi ketika sosialisme itu dijadikan sebagai haluan negara. Padahal sebenarnya sosialis itu menjadi ideologi yang menginspirasi masyarakat, bukan menjadi ideologi negara, bukan menjadi sesuatu yang perlu dibakukan dalam bentuk partai politik ya. Karena seperti katakan oleh Marx bahwa tadi itu sebenarnya merupakan ironi juga ya, Marx juga mengakui bahwa ketika ada penindasan dari kaum bourgeois terhadap kaum proletar, kemudian ada kesadaran kelas, maka kaum proletar akan melawan kelas bourgeois. Nah, dan ketika digulingkan dalam revolusi yang oleh Marx disebut sebagai revolusi sosialis, maka kemudian kaum proletar akan menempati posisi baru sebagai kaum penguasa gitu ya. Nah, andai kata revolusinya berhenti sampai di situ, maka ya akan muncul bentuk baru dari penindasan kelas, ya, karena kaum proletar berubah menjadi kaum bourgeois sehingga muncul kelas proletar yang baru, ya. Akan muncul penindasan lagi. Makanya menurut Marx, revolusi sosialis itu tidak boleh selesai, tapi harus berlanjut pada revolusi komunis. Revolusi komunis yang menghasilkan masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang tidak dibeda-bedakan berdasarkan kelas mereka, masyarakat yang di situ tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin daripada satu sama lain, atau terwujudnya tadi dikatakan masyarakat yang utopis, masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Jadi masyarakat utopis justru masyarakat yang paling ideal, ya, sejahtera, adil, makmur, tidak ada kaya dan miskin, tidak ada pertentangan kelas, tidak ada penindasan oleh kelas yang lain, kelas yang satu ke kelas lain, tidak ada penghisapan antar kelas. Itu justru masyarakat paling ideal, masyarakat utopis itu. Ya. Tetapi memang dari semua rezim sosialis komunis yang pernah ada itu belum pernah ada yang sukses menerapkan resepnya Marx ini, yaitu dari revolusi sosialis itu menuju revolusi komunis.
itu berhenti pada revolusi sosialis. Akibatnya sosialisme menjadi partai politik, ya. Ketika menjadi partai politik ya, kemudian muncul fasisme baru ya, kalau menggunakan istilahnya Hannah Arendt. Padahal seharusnya sosialisme itu anti-fasisme, anti kapitalisme, anti liberalisme, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan seterusnya. Justru ideal gitu ya, masih utopis, justru masih ideal. Nah, mengapa kemudian muncul totalitarisme di negara-negara sosialis komunis ya tadi karena ajaran Marx itu dibekukan ya. Jadi hanya harus dipraktekkan oleh masyarakat hanya ajaran Marx versi partai politik yang berkuasa. Nah, ini kira-kira mirip dengan masa Orde Baru ya, ketika Pancasila pengertiannya dibekukan oleh negara. Jadi hanya ada satu versi Pancasila yang itu harus dilaksanakan oleh semua rakyat. Padahal Pancasila kan sebetulnya pengertiannya luas gitu ya. Nah, makanya kemudian ketika ya kalau kita katakan kondisi ini ya ketika kemudian muncul ada BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila, jangan-jangan malah akan seperti itu. Jangan-jangan malah akan membuat versi tunggal tentang Pancasila. Sama halnya dengan negara-negara sosialis komunis, itu mereka hanya membuat satu versi tunggal tentang sosialis komunis, sehingga malah jadinya sosialis komunisme malah menjadi rezim yang fasis. Ya. Nah, apakah negara-negara di luar sosialis komunis tidak totaliter? Ya siapa bilang? Totalitarnya tapi tidak berwujud ya, yaitu ini adanya kepatuhan total dari masyarakat terhadap pola hidup kapitalis gitu. Semua orang harus mengkonsumsi apa yang ada dalam budaya. Semua orang harus mengikuti apa yang ada dalam media. Itu kan totaliter. Ya. Itu yang disebut sebagai fasisme di negara-negara kapitalis, ya. Karena kemudian semua orang itu kalau menurut bahasanya Adorno itu menjadi ini ya, misalnya itu bukan Adorno tapi Stuart Mill ya, jadi cheerful robot girang. Jadi orang-orang di negara-negara kapitalis itu seperti robot yang merayakan produk-produk massal ya. Jadi setiap kali ada produk massal diserap rame-rame dan masyarakat itu menjadi segerombolan masyarakat yang hanya bisa menikmati budaya tanpa bisa mengkritik budaya. Ya. Maka ya menurut saya sepakat dengan para pemikir itu ya sebetulnya totalitarisme itu bukan hanya di negara-negara sosialis komunis yang salah kaprah atau membekukan penafsiran terhadap ajaran Marx, tapi juga ada di negara-negara kapitalis yang sampai sekarang ya bahwa kemudian tidak ada yang mengkritik sistem kapitalis di negara-negara barat ya, tidak ada yang mengkritik, mereka menerima begitu saja ya. Bahkan Obama sekalipun yang dianggap itu sosialis oleh orang-orang partai Republik ya sebenarnya tetap kapitalis. Obama itu ya, Joe Biden tetap kapitalis. Yang kalau kita mau melihat mana tokoh calon presiden Amerika yang sebetulnya paling dekat dengan sosialisme itu sebenarnya Bernie Sanders ya. Anak-anak HI misalnya tahu ya, Bernie Sanders itu ya salah satu calon presiden yang sampai terakhir itu masih bisa bertanding dengan Joe Biden, tapi hanya Joe Biden yang maju, bukan Bernie Sanders ya. Tapi kalau Bernie Sanders yang maju itu masa Amerika pasti akan goyah karena Bernie Sanders itu betul-betul orang yang ya paling tepat untuk merepresentasikan ideologi sosialis itu ya. Dan itu dia didukung oleh anak-anak muda meskipun usianya Bernie Sanders sudah 70 tahun tapi didukung anak muda ya. Pada ideologi yang ya sangat ya berbeda dengan ideologi sesama orang Partai Demokrat, tapi ya lebih mending daripada orang-orang Partai Republik yang konservatif dan pemikirannya bersifat neoliberal itu ya. Jadi gitu. Jadi menurut saya rezim totalitarian itu bukan hanya di negara-negara sosialis komunis tapi juga ada di negara-negara yang liberal gitu ya. Karena justru liberalisme itulah yang mengkerangkeng, memenjara pemikiran manusia ya. Nah, salah satunya itu tadi. Salah satu yang saya tunjukkan adalah ini. Ideologi ini konsumerisme ya. Sekarang kita didorong untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Kita didorong untuk membelanjakan uang, mengeluarkan uang meskipun kita sedang tidak punya uang. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bisa mengkonsumsi tanpa punya uang, yaitu sistem kredit. Jadi menurut saya yang menopang totalitarisme dalam negara-negara kapitalis, mungkin kita termasuk ya, itu adalah sistem kredit. Karena itu membuat kita itu terus-menerus menghambur meskipun tidak punya uang gitu ya. Jadi tidak seperti katanya Kus Plus ya.
senang-senang tidak punya uang. Tapi kita belanja-belanja meskipun tidak punya uang. Bagaimana bisa? Sistem kredit, kartu kredit. Nah, ini itu ya saya kira itu kita nanti perbincangan bisa lebih lanjut ya, bisa membahas tentang globalisasi, kapitalisme, tapi itu kira ya, itu singkatnya seperti itu. Jadi totalitarisme bukan hanya ada di negara-negara sosialis, komunis, tapi juga di negara-negara kapitalis dan liberal. Gitu ya, Rizka. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang sudah paham. Ya, kemudian ini, oh ya, ada pinjol, betul ya, ada pinjol ya. Ini pinjaman online juga termasuk salah satu pilar ini, pilar konsumerisme ya. Jadi kalau ya sekarang kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita dengan cara apapun, termasuk dengan itu adanya pinjaman online, itu sebenarnya juga bagian dari ya terkait dengan totalitarisme sebetulnya. Tapi totalitarisme dalam wajah yang berbeda dengan negara-negara sosialis komunis. Oke, saya lihat tadi ada yang mengatakan Yosafat, silakan Yosafat. Iya Pak, izin bertanya. Ya. Selamat siang Pak Haryadi, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yosafat. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sempat katakan bahwa masyarakat Korut sendiri yang mendukung totalitarianisme gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah mungkin masyarakat Korea Utara tidak membangkang dari rezim Kim karena tekanan ketakutan yang berlangsung bertahun-tahun sudah mendarah daging dan akhirnya menjadi pola pikir baru yang tertanam dalam masyarakat sehingga mereka mendukung rezim Kim ini gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke. Kalau bukan menurut saya, menurut orang-orang yang mengkaji tentang Korea Utara, jadi pilar pertama sebetulnya itu. Pilar pertama sebetulnya bukan tekanan-tekanan atau ketakutan dibarkan oleh rezim Korea. Tapi sebenarnya pilar pertama adalah tadi kesepakatan massal tadi, ya. Kesepakatan massal masyarakat terhadap rezim di Korea Utara itu. Tetapi ketika ada yang tidak sepakat, nah ini kemudian diterapkan mekanisme penghukuman dan mentakut-takuti tadi. Jadi saya kira rezim Korea itu menerapkan strategi ganda ya. Jadi di satu sisi itu menciptakan kesepakatan massal, menciptakan atau mendorong agar rakyat itu pemikirannya sama, yaitu semuanya mendukung Korea Utara, rezim Korea Utara. Tapi di sisi yang juga menyiapkan mekanisme-mekanisme yang sifatnya otoriter ya. Tadi termasuk adanya polisi rahasia, membentuk jaringan mata-mata di antara para warga Korea Utara, kemudian menghukum mereka yang membangkang dengan masukkan mereka ke kamp penjara seperti tadi saya contohkan ya. Jadi itu strategi ganda. Jadi bukannya satu strategi sebetulnya ya. Tetapi menurut para pemikir yang menurut tokoh-tokoh ya, para penulis yang pernah saya baca yang menulis tentang Korea Utara itu, mereka justru sebenarnya prinsip pertama adalah tadi ketaatan massal dari rakyat Korea Utara terhadap rezimnya, terhadap pemimpinnya. Karena dalam banyak momen para jurnalis asing yang datang ke Korea Utara, mereka melihat bahwa dari segi bahasa tubuh, tatap mata itu betul-betul sebagian besar rakyat Utara memang betul-betul mencintai pemimpin mereka itu. Jadi betul-betul mereka tuh ingin tetap berada dalam perlindungan kekuasaan dari pemimpin Kim ya. Dari keluarga Kim betul-betul dipuja-puja sebagai keluarga yang memang diberikan, ya mereka sebenarnya tidak mengenal agama, tapi seperti diturunkan oleh langit untuk melindungi, memberikan kesejahteraan bagi rakyat Korea itu selama-lamanya gitu ya. Memang perlu lebih ada kajian lagi tentang mengapa itu bisa terjadi. Detailnya bagaimana, prosesnya bagaimana, tapi saya memang tadi, jangankan akses untuk meliput, jangan akses untuk meneliti, bahkan akses meliput pun sangat jarang, sehingga ya para jurnalis asing hanya bisa menebak-nebak saja ya dari segi bahasa tubuh, dari segi tatapan mata mereka, dari segi intensitas warga Korea Utara dalam berkegiatan, itu mereka menarik kesimpulan seperti itu ya. Sehingga kemudian para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa tadi landasan utama dari tetap bertahannya rezim totaliter di Korea Utara tadi ketaatan massal tadi yang disebut oleh Hannah Arendt sebagai sistem totaliter yaitu ketaatan massal, ketaatan rakyat terhadap pemimpinnya yang secara penuh ya, ditambah dengan mekanisme-mekanisme otoriter lainnya ya, tadi adanya badan intelijen, penjara yang menyiksa, hukuman-hukuman yang luar biasa beratnya dan seterusnya ya. Jadi begitu ya. Jadi sistemnya dua ya, sistem ketaatan atau ketaatan yang dipaksa, kita belum tahu persis, dan itu tadi
dan sistem yang otoriter lainnya ya, menggunakan cara-cara yang biasa digunakan oleh rezim-rezim sebelumnya, yaitu dengan pengawasan, penghukuman, pengintaian dan seterusnya. Itu ya, Yosafat. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan.